Proses penentuan gol ini berdasarkan pada lewat atau tidak bola masuk melalui garis gawang yang ditarik dari tiang gawang. Aturan mengenai gawang pertama kali adalah pada konferensi FA pada tahun 1882. Gawang sepak bola memiliki ukuran tinggi yaitu sekitar 2,44 meter. Kemudian sedangkan panjangnya yaitu 7,32 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliah Teknokrat. Apa kabar semuanya? Para mahasiswa dan mahasiswi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Perkenalkan, nama saya Reza Adi Nugroho, dosen mata kuliah dasar-dasar sepak bola. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang mengenal permainan sepak bola. Baik, kita mulai. Mengenal aturan permainan sepak bola. Yang pertama, jumlah pemain. Jumlah pemain dalam permainan sepak bola adalah 11 orang. Namun, dalam sebuah pertandingan sepak bola, setiap tim tidak hanya menyediakan 11 pemain saja. Ada bahkan menyediakan jumlah pemain sebanyak 2 kali tim seharusnya. Masing-masing tim mempertahankan sebuah gawang dan mencoba menjebol gawang lawan. Setiap tim memiliki kiper yang mempunyai tugas untuk menjaga gawang. Yang kedua, waktu pertandingan dan lapangan. Permainan sepak bola dimainkan dengan waktu 90 menit yang terdiri dari 45 menit di babak pertama dan 45 menit berikutnya di babak kedua. Namun, jeda antara babak pertama dan babak kedua adalah 15 menit. Kemudian kita membahas tentang lapangan dalam pertandingan sepak bola. Lapangan dalam pertandingan sepak bola berbentuk persegi panjang. Adapun ukuran lapangan dalam pertandingan sepak bola yaitu panjang dengan ukuran 90 meter sampai 120 meter, sedangkan lebarnya 45 meter sampai dengan 90 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam lapangan sepak bola. Garis akhir ada goal line, kemudian ada di samping ada touch line, kemudian di tengah, garis tengah ada half line, kemudian di lingkaran di tengah ada center mark, kemudian ada setelah penjaga gawang ada goal area, kemudian ada kotak di 12 meter itu yaitu penalty mark, kemudian di tengah-tengah itu ada lingkaran tengah yaitu ada circle center, kemudian di pojok ada corner. Berikut ada ukuran-ukuran dalam permainan sepak bola. Ditampilkan di gambar. Yang ketiga, gawang. Dalam pertandingan sepak bola, gawang memiliki peran yang sangat penting karena gawang merupakan sarana yang dipergunakan untuk menentukan gol atau tidak. Proses penentuan gol ini berdasarkan pada lewat atau tidak bola masuk melalui garis gawang yang ditarik dari tiang gawang. Aturan mengenai gawang pertama kali adalah pada konferensi FA pada tahun 1882. Gawang sepak bola memiliki ukuran tinggi yaitu sekitar 2,44 meter. Kemudian sedangkan panjangnya yaitu 7,32 meter. Ukuran panjang dan tinggi gawang dihitung dari sisi dalam gawang, sebuah gawang dan mistar di atasnya. Berikut gambar dari gawang tersebut. Keempat, tiang bendera sudut. Pada lapangan sepak bola terdapat 4 bendera yang terletak di setiap sudut lapangan. Tiang bendera itu merupakan petanda pada tepi lapangan.
Bendera pada sudut lapangan digunakan untuk menentukan dan membedakan garis pinggir lapangan. Dan garis gawang fungsi utamanya adalah sebagai tanda untuk menentukan apakah bola yang keluar akan menjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan sudut. Dalam keadaan tertentu, jika bola dalam permainan menyentuh bendera dan membentuk kembali ke dalam lapangan, maka bola dianggap masih hidup atau play on. Dalam aturan FIFA, keberadaan 4 tiang bendera tersebut dijadikan syarat mutlak yang ditetapkan dalam hukum pertandingan. Pada law of the game menyebutkan bahwa dalam pertandingan harus terpasang bendera di setiap sudutnya. Bentuk tinggi tiang bendera di 4 sudut lapangan terdiri dari tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Berikut saya lampirkan gambar bentuk dari tiang bendera sudut. Yang kelima, ada bola. Bola yang digunakan dalam pertandingan sepak bola harus memiliki diameter antara 68 sampai 70 cm. Selain itu, berat bola harus memiliki berat antara 410 gram sampai dengan 450 gram. Biasanya, bola terbuat dari kulit sintetis yang dijahit rapih dengan kemampuan pantul 120 sampai 180 cm. Penyerapan air maksimal 15%. Ukuran tekanan angin di dalam bola yaitu 0,6 sampai dengan 1,1 kg per cm persegi yang sesuai standar Indonesia atau SNI dan standar PSSI. Berikut saya lampirkan gambar dari bola. Yang keenam, ada perlengkapan permainan. Dalam pertandingan sepak bola, pemain harus mengenakan perlengkapan yang lengkap. Beberapa perlengkapan pemain adalah baju seragam tim, celana, sepatu, kaos kaki, pelindung tulang kering, dan sarung tangan khususnya untuk penjaga gawang. Berikut saya lampirkan gambar perlengkapan yang harus disediakan oleh para pemain. Yang kedelapan, ada wasit dan asisten wasit. Wasit merupakan pengadil yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pertandingan. Selain itu, wasit juga dapat mengambil keputusan apakah pemain tersebut layak diberi kartu atau peringatan bagi setiap pemain yang melakukan pelanggaran. Jumlah wasit dalam permainan sepak bola adalah sebanyak 4 orang dalam pembagian tugasnya masing-masing. 1 orang sebagai wasit utama, 2 orang sebagai wasit pembantu atau hakim garis, dan 1 orang lagi sebagai wasit cadangan. Tugas dari wasit utama. Yang pertama, memimpin jalannya pertandingan. Yang kedua, menegakkan peraturan dalam permainan. Yang ketiga, mengadilkan jalannya permainan dengan bekerja sama dengan 2 hakim garis dan perangkat pertandingan. Yang keempat, memiliki wewenang untuk menghentikan atau meninggalkan jalannya permainan bila ada campur tangan dari pihak lain. Yang kelima, menjaga waktu dan mencatat pertandingan. 6, menindak dengan disiplin pemain yang bersalah atau melakukan pelanggaran. Berikut tugas dari asisten wasit atau hakim garis. Asisten wasit terdiri dari 2 orang yang bertugas memberikan isyarat pada wasit. Asisten wasit juga membantu wasit untuk mengawasi atau mengamati pertandingan sesuai dengan peraturan permainan. Tugas asisten wasit sepak bola yaitu mengamati bola yang telah meninggalkan lapangan, termasuk juga tim yang berhak mendapatkan tendangan bebas. Memberikan isyarat saat terjadinya offside, membantu wasit utama memutuskan pelanggaran dalam pengawasan secara objektif. Berikut gambar dan penjelasan dari pergerakan wasit utama maupun wasit asisten. Lanjut, nomor 8 ada offside.
Offside dalam pertandingan sepak bola terjadi ketika seseorang pemain yang menerima operan bola dari kawan satu timnya. Operan ini dilakukan ketika pemain berada di belakang pemain terakhir dari lawan. Kemudian, tepat pada saat operan dilepaskan oleh rekannya ke pemain tersebut mengejar bola hasil umpan dari rekannya tersebut. Kemudian, yang kesembilan ada pelanggaran. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, banyak terjadi kemungkinan pelanggaran. Pelanggaran ini terjadi karena kontak tubuh antara pemain dengan pemain lawan. Pelanggaran dapat terjadi ketika seseorang pemain mencoba untuk mendapatkan bola dari lawannya dengan cara bermain kasar, misalnya dengan cara menendang, mendorong, dan bersentuhan bola dengan sengaja ataupun tidak sengaja pada pemain selain kiper. Yang ke-10 ada tendangan bebas. Saat terjadi tendangan bebas, pemain yang menendang bola tidak boleh menyentuh bola yang ditendangnya sebelum bola tersebut menyentuh rekannya atau pemain lawan terlebih dahulu. Ketika tendangan bebas dilakukan, pemain dari tim lawan harus berjarak minimal 9,15 meter dari posisi tendangan bebas yang dilakukan. Baik, yang ke-11 ada tendangan penalti. Tendangan penalti terjadi jika ada pelanggaran yang dilakukan pemain di dalam kotak penalti. Selain pelanggaran, handball yang terjadi di dalam kotak penalti tersebut juga dapat dikenakan tendangan penalti. Kotak penalti disebut juga dengan kotak 11 meter. Namun, tidak semua kesalahan di dalam kotak penalti dihukum dengan tendangan penalti. Yang ke-13, goal kick. Goal kick disebut juga dengan tendangan gawang. Tendangan gawang ini harus dilakukan dengan menendang bola pada rekannya yang berada di luar dari kotak penalti, atau tendangan gawang dilakukan apabila bola keluar lapangan melewati garis lapangan yang sejajar dengan gawang yang dilakukan oleh pemain penyerang. Yang 14 ada throw in. Throw in dalam pertandingan sepak bola disebut dengan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam ini dilakukan pemain dengan tetap berdiri di luar garis samping. Dengan telapak kaki tetap menginjak di tanah. Lemparan ke dalam ini harus dilakukan dengan bola di atas kepala pemain yang melakukan lemparan tersebut. Baik, cukup dari saya yang membahas tentang mengenal permainan sepak bola pada mata kuliah dasar sepak bola. Jangan lupa komen, like, subscribe channel kuliah Teknokrat. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selamat datang di Kampus Tour Universitas Teknokrat Indonesia. Di Kampus Tour kali ini aku awali di gerbang utama Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas yang dibangun pada tahun 2000. Nah, jika kalian masuk ke universitas ini, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan arsitektur yang sangat luar biasa, perpaduan antara gaya Eropa dan juga tradisional Provinsi Lampung. Ayo! Nah, ini adalah monumen Probotik, sangat ikonik. Monumen ini dibangun karena tim dari Robotik Universitas Teknokrat Indonesia memenangkan juara nasional kontes robot seni Indonesia pada tahun 2011. Yuk, selanjutnya kita akan menuju ke gedung utama Universitas Teknokrat Indonesia. Ya, ini adalah gedung utama Universitas Teknokrat Indonesia, pusat ruang informasi, penerimaan tamu, dan juga pendaftaran mahasiswa baru. Di sini juga banyak sekali
penghargaan mahasiswa dari tingkat nasional maupun internasional. Dan tersedia juga TV touchscreen untuk kalian yang ingin tahu seputar informasi di Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia telah mendapatkan akreditasi baik sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Nah, saat ini aku sedang berada di Perpustakaan Universitas Teknokrat Indonesia dengan fasilitas sistem perpustakaan berbasis online public access katalog. Perpustakaan Universitas Teknokrat Indonesia juga pernah meraih penghargaan BI Corner terbaik di Provinsi Lampung loh, tahun 2019. Aplikasi di perpustakaan ini berbasis otomasi semua loh. Kalau kalian ingin mencari buku-buku, kalian bisa membuka sistem yang ada di sini. Sekarang kita berada di Taman Jurassic Park atau Taman Dinosaurus. Biasanya mahasiswa duduk-duduk di sini untuk sekedar diskusi atau menunggu jam pelajaran tiba. Nah, patung di belakang saya, ini patung dinosaurus, ada filosofinya. Katanya kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi supaya tidak punah. Jadi harus menuruti perkembangan zaman. Saat ini kita berada di gelanggang mahasiswa Dr. HM Nasrullah Yusuf. Gelanggang ini digunakan sebagai tempat pengembangan mahasiswa baik di bidang seni, budaya, dan juga olahraga. Nah, kalau ini nih rumah tradisional adat Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia. Kerasa banget ya nuansa tradisionalnya. Biasanya anak-anak mahasiswa akan datang ke sini hanya untuk bersuah foto ataupun berdiskusi. Keren banget. Kedatangan saya disambut oleh dua patung gajah yang sedang bermain bola. Dan di belakang saya ini adalah Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Biasanya mahasiswa ataupun tamu undangan yang datang ke kampus ini bersuah foto di depan gedung ini. Ayo! Nah, kalau ini nih tempat yang hits banget di kalangan mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, yaitu Gedung Rektorat Universitas Teknokrat Indonesia dengan gaya Andalusia Spanyol. Di depannya banyak terdapat taman-taman dan juga tempat duduk yang biasa dipakai mahasiswa untuk berdiskusi dan juga bersantai. Adalah salah satu tempat ikonik di Universitas Teknokrat Indonesia, yaitu Masjid Asmaul Yusuf. Bukan saja digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi masjid ini juga sering digunakan oleh mahasiswa UKM Islam dalam mengadakan acara keagamaan. Nah, di depan Masjid Asmaul Yusuf ini, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan taman yang indah dan juga asri. Sekarang kita ada di Techno Park. Yuk, ikut. Nah, ini sih tempat favoritnya mahasiswa karena banyak sekali bunga-bunga dan lingkungannya sangat asri ya. Jadi banyak mahasiswa yang bersuah foto di sini dan juga tempat ini merupakan jogging tracknya mahasiswa. Biasanya kalau sore ataupun pagi mahasiswa banyak yang jogging di sini ataupun olahraga. Nah, kita sampai di destinasi terakhir kita dalam kampus tour kali ini. Mas Nia saat ini sedang berada di Gedung Utama Universitas Teknokrat Indonesia
melihat pemandangan area kampus Universitas Teknokrat Indonesia. Jangan lupa terus ikuti Kampus Tour Part 2 selanjutnya.